Al-Hadisus Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba nalikane ngombe apa alkal asu fi ina'i ahadikum ing dalem wadahe salah sijine sira kabeh wal yasil mongko becik munggah sapa ahad ing ina sabaan kelawan kaping 7. Wali muslimin lan iku tetep kedue riwayat Imam Muslim utawi dawuh ula guna fiturah. Ula guna utawi kawitane sabak fiturah iku kelawan lebu. Wala bulan iku kedue Imam Muslim fi hadisi Abdillah bin Mughaffalin anna Rasulullah utawi satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qol ida walagon nalikane ngombe walago iku ngombe karo pucuk ilat iku jenenge walago bi syariba walago dalam riwayatnya yang lain berarti iki walago walago iku ngombe karo mokok ngombe dengan pucuk ilat walago opo alkalbu asu fi fil ina yang dalam wadah fasilu mongko ngumbau sira ing ina sabaan kelawan kaping 7 wa afiru lan becik gosok-gosokno sapa sira kabeh ing ikilah ina asaminata ing dalam ambalan kaping 8 piturabi kelawan ikilah lebu. Jadi hadis yang nomor 6 ini menjelaskan tentang ketika asu ngombe ning ngene wadah, maka anjuran Rasulullah memerintahkan untuk basuh 7 kali. Yang pertama dengan riwayatnya Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari jalur sanad sahabat Abdullah bin Mughaffal itu lebih diperinci riwayatnya dengan menggunakan lafadz walagho. Walagho dengan syariba beda. Kalau walagho itu kucing kayak kucing ini. Jadi ngombene ku di mbek ilate. Jadi ngombe karo pucuk ilat. Ini disuruh basuh 7 kali dan wa'afiruhu gosok-gosokno dengan turab. Jadi tembung wa'afiruhu nek cara kita koyok-koyok dihitung satu ambalan. Astaminata biturab iki maksudnya iki dihitung satu ambalan. Sabaan. Jadi koyok dihitung satu ambalan. Jadi ono riwayat ulaguna, ukhroguna, ulaguna. Sing riwayat paling rajih itu memang riwayat yang menggunakan arjahuma karena banyak turuk riwayatnya. Karena turab ketika dalam pembasuhan yang awal itu lebih akan membersihkan. Dalam hadis ini bisa diambil pelajaran menunjukkan najisnya asu. Najisnya asu sa'awae sa'ajzae lan kotoran-kotorane kabeh najis. Nomor 2, asu iki najise mughaladhah. Najis mughaladhah najis yang sangat berat sekali. Nomor 3, jadi tidak cukup kecuali dengan 7 kali basuhan. Untuk sucinya najisnya asu ini tidak cukup kecuali dengan 7 basuhan. Dan airnya ini
dalam sebuah keterangan memang harus dibuang. Airnya harus dibuang. Baru inaknya dikumbah, inaknya dikumbah. Jadi kalau tembung idza walagha ini di sini memberikan pengertian bahwa idza walagha ya. Ini nanti akan memberikan sebuah memberikan arahan hukum yang di situ tidak wajib mbasui wadah kecuali saat teles. Jadi ketika garing, misalnya asune garing, ya, misalnya nemplek neng wadah atau nemplek neng opo wae, kok misalnya awake asu nemplek neng gene awake kita utawa neng gene wadah, maka itu tidak najis. Ya. Jadi wajibnya basuh 7 kali itu kalau memang di situ teles, memang teles karena dari lafaz idza walagha. Maka dari lafaz idza walagha itu mengeluarkan, mengecualikan kalau dekne dengan sesuatu sing garing. Yo awake utawa bahkan kalau cuma di wajahi tok, di ambu tok, gak sampai teles, maka tidak sampai basuh 7 kali. Karena sing wajib di sini memang sebab famihi, karena fami ini teles kan diombe kan teles. Berarti nek gak teles kan gak wajib 7 kali. Misalnya kena awak atau kena liyane. Atau sing awake kita sing teles. Asune garing tapi awake kita teles. Nah, ini berarti ya. Dan di sini wajib menggunakan turab 1 kali. Itu yang paling bagus itu di awal. Turabnya itu di awal. Turabnya itu di awal. Wajib menggunakan debu dalam beberapa basuhan ini 1 kali debu dan debunya yang baik itu di awal. Lagi hukum yang nomor 7 wajibnya menggunakan turab. Maka tidak bisa selain turab menghilangkan. Harus benar-benar menggunakan turab, debu. Karena apa? Karena dengan debu ini bisa membersihkan perkara tersebut yang perkara lain selain debu ini tidak bisa membersihkan. Artinya turab ini mempunyai maziyah. Jadi yahsulu bit turab minal ingqaq ma la yahsulu bi ghairi minal muzilat wal mutahhirat. Jadi perkara-perkara yang lain ini memang tidak bisa karena engkoknya turab ini beda dengan engkoknya yang lain. Jadi menyucikannya turab ini beda dengan menyucikannya yang lain. Tidak dimiliki selain turab. Itu memang turab. Dan nomor 2, alasannya karena memang di dalam pembahasan ilmiah, zuhara fil buhusil ilmiah, anahu yasulu minat turab khossotun. Memang dia mempunyai ciri khusus ya, memang mempunyai ciri khusus yang tidak bisa punyai sifat yang lain tadi seperti arahan yang pertama tadi, hampir sama dengan arahan yang pertama tadi. Yang inti secara usul fikih, ditinjau secara usul fikih, dalam nas, muridun nas, dalam nasir Rasulullah, ya, dalam riwayat hadisnya Rasulullah ini, itu Rasulullah menyebutkan turab. Rasulullah menyebutkan turab. Maka harus menggunakan turab. Fal wajib at-taqyid bin nas. Andaikan walau koma ghairu maqamah, andaikan ada sesuatu yang bisa menggantikan turab, maka Rasulullah akan menyebutkannya. Andaikan najis ini, najisnya anjing ini, kalau memang itu ada yang bisa mensucikan selain turab, itu pasti Rasulullah akan menyebutnya. Lanas laja'a nasun ya ismaluhu. Jadi andaikan kok ada turab, andaikan ada selain turab sakliyane lebu iki iso nyucekno mestine Rasulullah nyebut, tapi ternyata di sini enggak. Yang disebut hanya turab.
maka yang lain tidak bisa mensucikan karena ini adalah muridun nas. Ya, harus tidak boleh keluar dari muridun nas. Ya. Kita hanya mengarahkan nas ini kepada turab. Karena andaikan ada selain turab bisa mensucikan najisnya anjing, mestinya Rasulullah menyebutnya yang lain. Seperti dalam hal masalah wudhu. Allah menyebutkan kalau tidak ada air, tayamum. Kan berarti ketika tidak ada air, bisa tayamum. Ini Rasulullah tidak. Tetap menggunakan turab saja. Dan menggunakan turab itu ada beberapa cara. Yaitu bisa turabnya itu dicemplungkan ning air sik. Ya. Atau dibalik ya, misalnya banyune ayat rohal ma ala turab, banyune di gebyurno ning gene turab, nah yo ning gene apa ning apa jenenge cara ning turab terus disaring apa piye, atau nanti jika sak kegeman turab terus dilebokno banyu, enggak apa-apa. Kalau ini cuma gini enggak cukup. Ini kena najis muwaladah terus cuma oles-oles turab nggak cukup. Ini kata dalam sarah ini nggak cukup. Terus para ashab, para ulama mengelhakkan atau mengkiaskan najisnya kalbun, ya. Jadi celeng, khinzir itu dipadakno karo najise asu dalam masalah mughalladhahnya. Ini para ulama rata-rata, bahkan dalam ulama kita juga, celeng iku najis mughalladhah dikiaskan dengan anjing. Tapi kebanyakan para ulama tidak mensetujuinya, ya. Artinya kalau tidak mensetujuinya, tidak cocok, tidak sepakat, tidak cocok, gak setuju dengan pendapat yang mengkiaskan celeng dipadakno karo asu, ya. Iki karena najise celeng ini memang benar-benar muridun nas juga memang celeng nyebutnya Rasulullah. Kok andekan kok najis itu berat, ada najis berat yang lain, mestinya Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis celeng juga. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan. Rasulullah menyebutkan cuma ning kono masalah asuta. Iktisaron ala muridin nas. Karena gini, elat dalam najis mughalladhah asu iki gak jelas loh. Apakah elat itu kenapa kok sampai diarani najis mughalladhah? Ulama ini gak ada yang mengerti elatnya itu kenapa. Dikatakan elatnya ghairu dhahirah. Kalau elatnya ghairu dhahirah, kenapa harus disamakan? Kenapa celeng dipadakno karo asu? Maka tidak bisa. Kalau elat itu dhahirah, elatnya jelas, maka hukum itu bisa dikiaskan. Lah ini elatnya ini tidak jelas. Makanya tidak bisa celeng itu dikiasno karo asu. Sebab elat kenajisan mughalladhah asu, elatnya gak jelas, ghairu dhahirah. Paham? Jadi ulama yang mengatakan tidak bisa dikiaskan. Celeng itu gak najis mughalladhah. Karena ini elat dalam najis mughalladhah asu ini gak jelas. Ketika elat gak jelas, maka tidak bisa dikiaskan. Bisa dikiaskan itu kalau memang benar-benar elatnya jelas. Kayak dalam masalah riba kan jelas elatnya apa. Elat itu bisa dikiaskan kalau memang jelas. Kalau nggak jelas nggak bisa. Makanya Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab mengatakan tidak wajib basuh 7 kali dari najis celeng. Jadi Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab mengatakan jadi tidak wajib tasbih 7 kali
dalam pembasuhan celeng, ya. Itu ar-rajih min haitsu dalil. Itu pendapat Imam Nawawi mengatakan seperti itu ar-rajih, pendapat yang kuat ditinjau secara dalil, dan itu adalah qaul al-mukhtar. Karena hukum asal itu tidak wajib. Kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal itu adalah tidak wajibnya mbasui celeng 7 kali. Sampai ada nas yang datang. Lah, di sini tidak ada nas yang datang. Akhirnya kita kembali kepada hukum asal. Yaitu hukum asal tidak wajib 7 kali. Wajibnya cuma 1 kali dalam najis. Kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal mengatakan bahwa tidak wajibnya 7 kali. Sampai ada nas yang datang. Nah, di sini nggak ada nas hadis yang menjelaskan celeng itu harus baswi 7 kali. Terus kalau itu kan kalau menurut kita harus menggunakan turab. Ya, kalau menurut ulama-ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ya, yang wajib itu basuh 7 kali. Yang wajib itu 7 kali. Hanafiyah sama Malikiyah. Itu yang wajib itu 7 kali basuhan. Tidak wajib menggunakan turab. Tidak wajib menggunakan turab. Karena apa? Alasannya hadis tersebut itu ittirabur riwayat. Ittirabur riwayat. Kesimpang siuran terhadap riwayat dalam pembasuhan menggunakan turab. Ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah itu yang wajib itu 7 menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Dan turab tidak wajib karena riwayatnya ittirab, ada kesimpang siuran ittirabur riwayat di dalam masalah apa? Di dalam masalah turab. Dalam riwayat ada yang menggunakan al-ula, ya. Dalam riwayat yang lain ada yang menggunakan ihdaguna. Oleh karena itu alasan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, karena ittirabur riwayat maka sakotol istidlal, tidak bisa dibuat dalil. Tidak bisa dibuat dalil mewajibkan menggunakan turab. Kalau ittirabur riwayat, riwayat itu simpang siur, yang satu menggunakan ulahunna, yang satu menggunakan ihdahunna, maka karena riwayat itu simpang siur, ada yang gini, ada yang gini, maka menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah ini sakotol istidlal, tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, begitu juga ulama-ulama Dzahiriyah, ini wajib menggunakan turab, ya. Ini wajib menggunakan turab. Karena di situ menunjuk sebuah nas yang sahih bahwasanya harus ada turab karena Rasulullah menunjuk turab. Ini kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, Hanabilah, Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang lain menggunakan turab. Karena memang riwayat ini sahih, ada nas turabnya. Yang satu tidak bisa. Karena ini riwayatnya ittirab. Ada yang ulahuna, ada yang ihdahuna. Delok lafate ulahuna. Ya, ulahuna. Nih gini, yang pertama wali muslimin ulahuna. Ya. Dalam riwayat yang lain menggunakan ihdahuna. Ya, dalam riwayat yang lain ihdahuna. Di dalam riwayat yang lain ada ukhrahunna, bahkan ada ukhrahunna, ulahunna, ya. Ada yang menggunakan ihdahunna, ya. Ada yang menggunakan riwayatnya ihdahunna, ya. Jadi ada riwayat ukhrahunna, ulahunna, kalau yang disebut di sini adalah ulahunna, ya. Ada. Itu karena ittirab, maka ketika ittirab saqata anil istidlal, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, terus kita merambah pembahasan menurut jumhurul ulama. Menurut jumhurul ulama, tadi saya yang katakan itu adalah pendapat jumhurul ulama, yaitu yang mengatakan najise asu itu amah semua, jami ibadanihi.
yang disebut Rasulullah cangkeme cangkeme asu, tapi ini sairu badani dikiaskan dengan famnya. Ya. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Dawud Al-Dhahiri, beliau mengiktisar qasrul hukum ala lisanihi faqat. Jadi sing najis iku cangkeme karo ilate, lisan, ilat dan cangkeme. Kalau menurut Imam Malik sing najis ning ngene asu iki gak kabeh awake, tapi ning ngene lisane, ilat, lisan iku ilat, fam cangkem. Jo salah ya, lisan iku ilat, nek fam cangkem. Nah iki nek cara Imam Malik sing najis ning ngono. Ya, sing najis ning ngono. Karena menurut Imam Malik, ya beliau berpendapat bahwa perintah basui itu ta'abudi, bukan karena najisnya. Ya. Kalau menurut Imam Malik dan ulama-ulama yang mengatakan seperti itu tadi, perintah basui itu ta'abudi, gak jelas elate, gak diketahui elate. Angger anut Rasulullah ngekon ngono angger melu wae. Lalin najasa, ta'abudiyun lalin najasa, annal amr bil ghusl ta'abudiyun lalin najasa. Kalau ta'abudi maka harus kita persempit di nas saja, tidak bisa melebar ke yang lain. Nas di situ hanya menunjuk kepada cangkeme lisane, ilate, tidak bisa diperlebar karena ini ta'abudi. Ta'abudi itu tidak bisa langsung berentek tekan dindi tekan awake gak iso. Ya. Jadi nek hukum sing ta'abudi iku gak iso berentek ning dindi wis ning kono tok. Apa meneh dikiasno ya ora iso, ta'abudi kok dikiasno. Salat jajal ape dikiasno. Wah ana engko salat wektu liya lah ora iso. Wong salat iku wajib salat 5 waktu ta'abudi wah iki engko nek ngono salat nganu diwajibno ah. Wong apa waktu tahajud iku waktu sing paling apik ning ngono salat tahajud wajib ra iso. Wong salat iku ta'abudi kok dikiasno. Perkara ta'abudi ku ra iso dikiasno. Wong elate ora zahir. Hukum iso dikiasno nek anjen elate zahir. Wong hukum ora iso elate ora zahir ora iso dikiasno. Ngono ya. Bisa edek pengetahuan tentang usul fikih. Ya, tapi ngono iku ulama-ulama ngono iki yo mikir kok. Turab, Kanjeng Nabi dawuh turab, apa iku turab tenan? Muridun nasi ngono, apa sing dimaksud Kanjeng Nabi ora? Kadang kan sing wangel kan ngono iku to. Kanjeng Nabi nunjuk sesuatu, apakah memang harus sesuatu itu atau yang lain? Iki sing paling wangel angele cara wong istimbat iku ning kono. Saiki aku ngomong. Misalnya aku ngomong ini. Sing biasa tak contohno. Jong aku undangno Kang Al, misalnya aku ngomong ngono. Undangno Kang Al. Lah, undang Kang Al iki tujuannya apa? Ima dikon nyapu, ima dikon godhokno banyu. Nek dikon nyapu, berarti Kang Dul yo iso. Paham? Kang Dul yo iso. Gitu kan? Terus Kang Kolik yo iso. Ima iki ape dikongkon ning pasar apa piye? Nek ning pasar berarti sing iso Kang Dul tok. Karo Kang Al, sing lain gak iso. Koyo ngono iku lho intine. Dadi Kanjeng Nabi iki ngendikan ngono iki, apakah memang iki turab tok apa sing liya iso ngono lho. Ya, apa sing liya iso ngono lho. Cara aku Jong, aku tukokno rokok, Jong. Rokok. Kan kemungkinannya kan gak iso sing lain. Contohnya misalnya, Jong aku tukokno rokok. Rokokku Magnum. Terus Magnum ra ono. Terus berarti sementing rokok kan. Penting rokok berarti aku tuku rokok iso.
berarti aku tuku rokok iso, tuku rokok liya iso. Ora iso, kadang ora iso ngono kok. Iya toh? Lah, iki bingunge. Ulama-ulama itu dalam istinbat kenapa kok beda cara berpikirnya? Ya seperti itu, Cak. Contohno, aku ngekon misalnya aku ngekon cung, aku tukokno rokok. Pancen rokokku pancen Magnum tok. Aku nek ra Magnum ra seneng nek ning kene ya. Tukokno rokok. Terus wah, iki bocah sing tak kongkon iki retine dekne rokokku Magnum tok. Aku ra ditukokno sebab ra wani. Pancen geleme Magnum tok. Gak bisa yang Magnum tidak bisa koma Magnum. Paham? Ya koyo ngene iki. Koyo ngene masalah turap iki. Apakah ini bisa pokoknya dawuh turap, pokoknya rokok, berarti rokok liya iso. Apa seperti itu jaminan? Belum ada jaminan juga kan? Dalam masalah sepele lo ya. Aku ngekon tok iku wis beda iki. Ngekon kan ndang Kang Al. Kang Al ra ono berarti ra usah. Loh, yo ora wong aku ngekonku tak kon ngresiki kamar liyane kan iso. Berarti koma Kang Al kan ngono. Nah, segampangane ngono iki contoh kecil di dalam ulama memahami dawuh Rasulullah. Contoh kecil. Apakah ini benar-benar bisa? Apakah Rasulullah turap? Karena tadi muridun nas memang turap, gak wani. Kemungkinan koyok mau contohku pas tuku rokok. Iso wong ancen rokokku senengane Magnum, aku ditukokno Magnum, emoh aku pasti. Itu ulama sing mikir turap saja, yang lain tidak bisa. Ya iku kepikirannya koyo ngono iku. Contoh kecil loh gampangane. Contoh kecil. Dalam kasus aku ono tamu, cung, tukokno jajanan tuh, cung. Tukokno jajanan. Kok jajanan? Berarti pikirannya sing tak kon kan jajanan, oh berarti umum. Wah iso buah-buahan, ya iso jajanan. Seperti itu. Pikirannya sing iso turap iso digenti yang lah. Apakah mikir dengan teori logika yang pertama tadi, rokok, dalam kasus rokok, atau masalah tamu? Cung, tukokno jajan, gue ngurmati tamu. Jajan berarti jajan kan iso umum. Terus pokoknya jajan lah. Iso buah-buahan, iso omben-ombenan, paham? Nah, contoh paling gampang. Contoh paling gampang, kenapa kok iso ono ngene. Iku cara aku mahamno bocah-bocah iku ngono gitu. Jadi contoh semalang ringan. Nah, paling ringan ngono. Anama makoma turab ya. Yu'ta hukmuhu fi dzalik. La ana laisa al-qasdu bi turab. Wa inna amal al-qasdu an-nadhufa. Tujuannya penting suci. Ana sing cara pertama tujuannya suci yaitu adalah pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa huwa madzhabu Ahmad wa qauli Syafi'i. Wal masyhur fi madzhabi dalam qaul masyhurnya Imam Syafi'i. Kalau masyhurnya Imam Syafi'i memang harus turab. Tapi pendapat muqabilul masyhur juga kuat. Ya muqabil masyhur dhaif deng. Muqabil masyhur dhaif. Itu berarti intinya tujuannya nadzofa. Nek nadzofa dalam konteks tadi contoh sing nomor piro? Nomor loro le, aku cung tukokno tamu cung, tukokno jajan. Berarti kan kudu jajan ora kudu iki kan, sembarang kok intine jajan ngono. Cung aku tukokno nganu cung. Ya aku nyebutku ya tetap nyebut kos cung tukokno roti nggo tamuku, to roti. Roti iki ono tamu, berarti ora kudu roti. Pokoke penting iso hormat tamu kan ngono. Nyebutku ya bener aku tetap nyebut le, ora kok terus ora nyebut cung tukokno roti. Ya ngerti korenae ono tamu. Berarti ora kudu roti-roti ini ora ono sing disebut. Berarti oleh roti-roti liya atau jajan-jajan liya. Itu maksudnya sing contoh kedua. Contoh pertama ya ora iso, memang aku gak seneng rokok saliyane Magnum. Berarti harus turap aja. Ini alasannya nadhufah. Berarti nadhufah selain turap berarti bisa ono lho, Cung. Makanya dalam ini ulama-ulama berbeda pendapat banyak sekali ya. Masya Allah. Nanti bisa dipelajari sendiri. Wal hadis sabi an Humran wallahu alam bisawab.